sesuai tema yang dipersiapkan oleh panitia. Jadi tema kita hari itu Empower Your Essay with aku ya, Chevening Scholar. Nah ini kenal dikit sama aku. Aku dulu S1-nya di Pajajaran dari tahun 2011 sampai 2015 ya di sastra Inggris. Setelah itu sekitar sebulan lah setelah lulus, aku langsung bekerja di Jakarta Post sebagai jurnalis. Waktu itu aku cover isunya banyak sih. Awalnya ekonomi, terus nanti ke politik juga. Jadi selama aku jadi jurnalis di Jakarta Post itulah aku menemukan hal-hal yang bikin aku agak concern gitu kan, sehingga ada keinginan untuk aku harus sekolah lagi untuk ngasih sesuatu nih ke Indonesia ke depannya gitu. Terus di tahun itu aku mulai dari 2016 awal sampai 2020 akhir. Nanti di tahun 2020 itu lumayan ada badai ya, aku juga lahiran, jadi kayak ya udahlah aku memutuskan untuk resign dari The Jakarta Post. Terus nggak lama setelah resign, aku dapat tawaran pekerjaan yang memungkinkan aku untuk stay di rumah, jagain anakku yang baru lahir, jadi editor di kompas.com. Jadi aku sampai sekarang itu kerja jadi editor di kompas.com. Terus di tahun 2021 ya, tahun lalu lah, itu sekitar pertengahan tahun, tiba-tiba keinginanku yang tadinya untuk sekolah yang tadinya tuh udah mulai hilang gitu kan, muncul lagi nih. Mungkin karena aku kerja di rumah gitu kan, muncul lagi. Aku mulai memberanikan diri untuk daftar Chevening. Alhamdulillah dengan persiapan yang lumayan sebentar ya sebenarnya ya, beberapa bulan, dari bulan Juli, Agustus, September, November itu udah pendaftaran ditutup ya Chevening. Terus akhirnya daftar, alhamdulillah keterima lanjut interview, dan tahun ini aku berangkat ke Lancaster ya, ambil MA Religion and Conflict. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu soal preview of Chevening Essay. Untuk teman-teman yang mungkin udah mulai register ke Chevening itu, teman-teman akan dihadapkan pada 4 pertanyaan ya, 4 fokus. Pertama itu tuh leadership dan influence ya. Jadi di sini dibilang Chevening is looking for individuals will be future leaders or influencers. Jadi diharapkan kita tuh nanti ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin atau influencers di Indonesia. Nah, Chevening itu ingin kita meyakinkan mereka nih, bagaimana kita benar-benar bisa meet their expectation untuk menjadi future leaders atau influencers ini. Gitu. Nah, disinilah kesempatan teman-teman untuk ngasih lihat experience teman-teman sebelumnya. Kalau bisa, ini makanya aku tulis key points, kalau bisa itu yang recent gitu. Itu bisa di tempat kerja atau di organisasi, voluntary organizations gitu. Sebenarnya kalau sekolah sih bisa, sekolah sih aku nggak terlalu menyarankan, karena kalau misalnya sekolah maksudnya SMA itu kan terlalu lama ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman di OSIS, mungkinnya jadi ketua OSIS, agak jauh, ditambah Chevening ini kan memang lebih ke profesional gitu kan, orientasinya lebih ke profesional. Jadi kalau bisa tuh yang memang berkaitan dengan pekerjaan kita. Atau kalau misalnya mau sekolah pun, mungkin waktu kuliah gitu. Jadi teman-teman udah mulai kerja 2 tahun, tapi berarti kan kayak masih baru juga nih pengalaman kuliahnya, dulu pernah di BEM atau apa, itu mungkin bisa dimasukin, tapi kalau bisa tetap ada yang di work-nya. Setelah itu, yang aku sarankan adalah tulis, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Aku yakin teman-teman di sini pasti punya banyak hal, pengalaman-pengalaman yang bisa di-share, ketua apa, punya program apa gitu. Tapi aku menyarankan kayak mungkin 2-3 maksimal gitu. 1 pun nggak apa-apa, tapi kalau elaboratif dan results-nya terlihat positif banyak, itu nggak apa-apa 1 gitu.
Nah, gimana menentukan gitu kan? Di antara sebanyak experience ini, mana yang harus teman-teman ambil? Nah, itu tuh coba teman-teman sesuaikan dengan apa ya, goals teman-teman, dengan apa yang akan teman-teman ambil nantinya selama kuliah di UK, atau goals career teman-teman ke depan gitu. Jadi kalau bisa setiap empat poin dari Chevening essay ini tuh semua berkesinambungan gitu. Jadi pilihlah di antara banyak experience teman-teman itu 2 atau 3 aja yang nyambung sama apa yang teman-teman pengen gitu. Terus yang ketiga itu fokus on I, not we. Jadi kita kan nanti teman-teman bilang pernah ikut ini, pernah ikut itu. Itu kan biasanya kan pasti sebuah organisasi biasanya ya. Fokuslah bagaimana teman-teman berperan dalam organisasi tersebut. Terus apa ya? Tips dari aku juga, atau ini apa ya? Bukan tips sih. Intinya teman-teman nggak mesti harus jadi leadernya gitu. Kalau di kasus aku kan mengambil contoh kerjaan. Waktu itu aku jadi jurnalis di Jakarta Post. Itu aku nggak pernah emang lead sebuah project, nggak pernah jadi editor pun aku enggak. Jadi apa sih sebenarnya yang aku ambil di contoh leadership aku itu aku mengambil sebuah tulisan yang dimana di situ tuh aku apa ya, kayak bilang aku tuh berusaha untuk membuat editorku yakin untuk aku mengambil topik ini gitu. Nah itu tuh sebenarnya udah contoh leadership gitu. Jadi kayak fokus ke akunya ngapain gitu dalam leadership ini. Nah setelah itu yaitu tadi make connection untuk chosen course and future vision ya. Nah sekarang kita masuk ke networking ya. Chevening is looking for individuals with strong professional relationship building skill. Seperti yang aku bilang tadi, kalau bisa itu tuh relationship yang teman-teman baru dapatkan ketika teman-teman punya di lingkungan profesional teman-teman, di lingkungan kerja gitu. Terus yang perlu ditekankan juga dalam esai networking itu adalah bagaimana teman-teman membuat network teman-teman itu sendiri. Mungkin apa strategi yang teman lakukan untuk membuat network itu, mungkin mungkin ngajak ngumpul atau apalah, misalnya kalau aku kan mungkin aku ngadain field trip gitu, acara seru-seruan gitu kan, untuk menguatkan bonding antara aku sama teman-temanku di tempat aku dulu di pos, misalnya di balai kota gitu kan, atau jalan-jalan ke museum gitu. Nah itu strategi yang pertama, strateginya. Terus yang kedua, bagaimana teman-teman, ini yang paling penting banget ya, menggunakan network itu untuk achieve your goal gitu. Kalau ini langsung ke contoh aku aja ya biar lebih kebayang. Jadi gini, untuk di networking ini teman-teman nggak usah, sebenarnya kalau teman-teman punya network dengan orang katakanlah penting gitu ya, mungkin dengan gubernur, sebenarnya nggak apa-apa, bisa. Ya misalnya bisa. Halo. Oke. Oke, silakan Kak. Ya, jadi sebenarnya kita kalau misalnya punya network dengan orang penting, influencer itu tuh bisa banget, tapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana network kita itu tuh membantu kita untuk achieve goal kita atau advance karir kita. Mungkin dengan network itu kita bisa step by step melangkah maju di karir kita kayak gitu. Kalau di kasus aku tuh gini, aku dulu ingin mewawancarai gubernur ya. Jadi aku nggak punya connection dengan gubernurnya, aku nggak punya network sama gubernur, tapi aku punya connection di antara teman-teman wartawan gitu. Nah, aku ingin mewawancarai gubernur,
untuk hal yang pada saat itu concernku ya masih berkaitan dengan concern. Oh ya, aku lupa. Mungkin di awal aku mesti bilang bahwa concernku di cheveningku itu tuh sebenarnya ke discriminations against religious minorities ya. Jadi discrimination against religious minorities, lalu polarisasi karena agama. Kita lihat dulu di Jakarta itu 212 movement itu tuh cukup membuat polarisasi di tengah masyarakat, sempat terbentuk ada kubu ini, kubu itu gitu. Nah, pada saat itu, nah disitulah aku masuk di chevening ini. Aku pengen kayak punya apa ya, di kedepannya itu aku pengen menjadi wartawan yang bisa building peace gitu kan. Nah, aku di contoh networking ini aku bilang bahwa aku punya concern soal polarisasi dan aku pikir Gubernur Anies itu bisa membantu aku untuk sedikit apa ya, mencoba untuk build peace itu, karena dia juga termasuk salah satu orang yang menurutku bisa ngomong lah, bertanggung jawab lah terhadap polarisasi yang terjadi kan. Nah, disitulah aku menggunakan network yang aku punya untuk aku bisa mewawancarai Anies gitu. Akhirnya tadinya kan cukup sulit sebenarnya mewawancarai Anies ini karena Gubernur Anies ini agak tertutup ya, kalau di kalangan wartawan tuh dia dikenal sebagai tokoh yang lumayan tertutup untuk media, dan beliau punya ini beliau sendiri kayak tim media beliau sendiri, makanya untuk media mainstream beliau agak tertutup. Akhirnya aku minta tolong ke salah seorang seniorku, yang kemudian seniorku di Balai Kota itu menghubungkan aku dengan ajudannya Anies. Nah, ajudan Anies ini karena kenal dengan seniorku, akhirnya kayak, oh ya udah deh, mana si Fani, boleh dibikinin gitu kan. Tadinya kalau aku nggak punya network ini, aku nggak bisa wawancara, malah setelah aku ngobrol dengan ajudan itu aku dapat izin untuk one on one gitu. Jadi, nah di situ di wawancara itu aku akhirnya ngomong, dan Bapak Anies sebagai gubernur pada saat itu ia menyadari bahwa memang ada polarisasi dan seharusnya tidak terjadi polarisasi itu, dan dia semacam berjanji akan melakukan sesuatu lah gitu. Jadi kayak akhirnya kan tercapai tuh goalku. Aku ingin Anies ngomong, ya maksudnya gitu teman-teman. Jadi tadi poin kedua itu berarti bagaimana kamu, itu kan tadi kan contohnya bagaimana kamu menggunakan network kamu untuk achieve goal kamu gitu kan. Terus yang ketiga yang nggak kalah pentingnya juga adalah apa plan kamu untuk kedepannya di network chevening ini. Jadi bagaimana kamu menggunakan, karena kan kamu menggunakan scholarship chevening, jadi kamu tuh harus memikirkan juga bagaimana nanti chevening itu bisa membantu kamu untuk menggapai mimpi-mimpi ke depannya gitu. Selain menggunakan network chevening, teman-teman juga harus memikirkan kontribusi apa yang akan teman-teman beri. Jadi chevening itu khususnya di Indonesia itu dia punya namanya CAAI ya, Chevening Alumni Association Indonesia. Jadi itu di situ teman-teman alumni Chevening berkumpul, mereka bikin project, yang paling utama itu projectnya semacam bikin webinar kayak gini juga, bikin Zoom untuk lebih bikin banyak anak muda lebih tertarik untuk cari beasiswa lagi gitu. Nah, di situ teman-teman sebenarnya bisa mention nih, aku pengen nih kontribusi nanti ke depan untuk CAI, aku mau jadi misalnya moderator, atau aku ingin nih jadi narasumber, atau aku pengen bantu bikin acara apa bareng sama CAI. Jadi di situ kelihatan gitu teman-teman tidak hanya memikirkan bagaimana karir teman-teman diri mereka, teman-teman sendiri, tapi juga bagaimana teman-teman akan berkontribusi ke chevening ke depan. Nah, terus yang ketiga itu topiknya studying in the UK. Outline why you have selected your chosen 3 universities. Gitu. Bentar. Nah, and how this relates to your previous academic or professional experience and your plans for the future. Oke,
Kalau di poin ini yang bisa aku bilang adalah teman-teman buktikan kepada panel, kepada yang baca esai teman-teman bahwa teman-teman melakukan riset gitu. Jadi diskusikan course teman-teman yang inginkan. Nanti kita bisa milih 3 gitu ya, 3 course. Nanti di 3 course itu tuh apa alasan teman-teman memilih itu. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa meyakinkan mereka bahwa teman-teman udah melakukan riset gitu kan. Gimana membuktikannya? Ya, yang pertama baca gitu modul-modulnya, terus kasih tahu ke mereka misalnya aku pengen di kampus ini karena mereka punya modul ini nih. Modul ini yang memang sesuai sama yang aku pengen nanti di depan, di kemudian hari, yang akan bisa membantu aku untuk achieve goal aku gitu kan. Terus selain modul itu juga coba ada teman aku yang dapat shifting juga, yang dia approach langsung ke profesornya. Jadi kayak nanya-nanya, nanti tuh belajar apa gitu. Jadi dan profesor di sana itu mereka welcome banget. Mereka fast respon juga, mereka balesin email kita. Jadi feel free aja untuk buka website kampusnya, cari kayak profesor yang baca-baca juga papernya mereka gitu kan. Terus kalau teman-teman bisa mention misalnya, aku pengen ketemu sama, aku nanti pengen deh misalnya disertasi aku disupervise sama dosen ini gitu. Atau aku pengen juga baca tulisan si dosen ini yang soal ini karena aku tahu nanti aku akan bikin disertasi tentang ini gitu. Nah, itu tuh poin penting, poin plus sih sebenarnya, bahwa menunjukkan kalau teman-teman itu melakukan riset gitu kan. Jadi nggak cuma misalnya nggak hanya misalnya aku pengen ngambil Manchester di Manchester karena emang aku fans Manchester gitu maksudnya. Jadi kayak kasih lihat bahwa teman-teman itu memang udah riset. Terus ya juga yang penting ya don't cut and paste dari uni website gitu. Tunjukkan teman-teman udah riset dan teman-teman benar-benar mengerti modul. Teman-teman udah mengerti modulnya, detail-detailnya dengan bikin tailor your own words gitu. Terus, nah, chevening itu tuh menurutku keunggulan chevening adalah mereka benar-benar endorse work and life balance ya. Jadi kayak teman-teman itu nggak cuma bukan kerja sih, nggak cuma belajar kayak kupu-kupu gitu. Mereka juga sebagai yang memberi beasiswa di UK government, FCDO itu pengen teman-teman juga explore negaranya gitu. Jadi teman-teman disinilah bisa masuk, selain nulis soal aku pengen belajar ini juga bisa tulis sedikit misalnya tentang aku suka culture-nya ini, aku pengen experience ini. Lebih bagus juga kalau itu bisa ada hubungannya sama yang pengen teman-teman pelajarin. Nah, kalau di kasus aku milih 3 universitas, tadinya 1 di London, 1 di Lancaster, sama di York. Aku udah kasih tahu aku pengen ngambil course ini, detail-detail modulnya aku kasih tahu, apa yang bikin itu nanti berguna untuk masa depan aku, untuk goal-goal aku ke depan gitu kan. Selain itu aku juga bilang bahwa Inggris itu sekarang mulai exercise, mulai endorse apa ya, istilahnya mereka terbuka lah terhadap minoritas. Misalnya mereka melakukan hal-hal yang memang simbolik gitu. Misalnya melantunkan azan di Tower Bridge gitu kan, tahun berapa itu, 2 tahun yang lalu. Tapi walaupun itu simbolik, itu menyampaikan pesan yang besar terhadap manusia global bahwa kita tuh memang harus menghormati minorities rights gitu ya. Jadi
Terus aku juga bilang bahwa di sana ada sebuah pulau namanya Butte. Di Butte itu ada refugee yang memang di welcome di sana. Mereka ada ratusan refugee Syria yang bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Dan aku bilang aku pengen datang ke sana karena aku jadi jurnalis, aku pengen wawancara mereka, mungkin nanti aku akan bisa share tulisan tentang mereka di media-media Indonesia untuk lebih endorse lagi soal equalities gitu kan. Nah, itu tuh mereka senang banget. Jadi aku nggak hanya fokus ke apa yang akan aku ambil nanti, kampusnya, sekolahnya, belajarnya pasti kan. Tapi selain itu, nah untuk teman-teman yang lain mungkin nggak harus sesuai sebenarnya sama course atau apa yang teman-teman pengen pelajarin di situ, tapi kayak temanku ada yang aku mau visit ini atau mau ziarah ke tempat-tempatnya kemana atau ke datengin tempat-tempat yang ada di lagu The Beatles yang kayak gitulah. Jadi kayak bikin itu fun juga gitu. Jadi it's not all about study di situ gitu. Nah, yang terakhir itu career plan. Jadi kita juga harus bisa menunjukkan yang plan kita ke depan yang benar-benar udah clear gitu ya, nggak ngawang-ngawang. Sehingga kita diminta untuk menuliskannya dalam short, medium, dan longer term. Jadi di short itu tuh apa yang akan teman-teman lakukan immediately setelah pulang dari UK. Setelah itu 5 tahun ke depan, dan nanti dalam 10 tahun tuh pengennya seperti apa gitu. Nah, yang harus ditekankan banget itu adalah realistis ya teman-teman. Realistis, bisa dilakukan. Jadi nggak kalau itu sesuatu yang besar sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya istilahnya, intinya jangan takut untuk bermimpi ya, tapi pastikan step-stepnya itu jelas untuk bisa mencapai. Misalnya di 10 tahun ke depan kalian mau jadi anggota DPR gitu, bisa aja gitu. Tapi apa step-stepnya dalam immediate-nya tuh apa, setelah itu bagaimana jalan yang akan teman-teman tempuh sampai akhirnya bisa menjadi anggota DPR itu, sehingga teman-teman bisa mungkin membantu untuk formulasi regulasi gitu kan di Indonesia untuk membuat satu perubahan gitu. Tapi yang paling penting di situ adalah realistisnya gitu, nggak yang sekedar aku pengen ini, pengen itu, tapi kita nggak tahu gimana caranya gitu kan. Terus ya kalau aku sih, kalau untuk yang punyaku, aku nggak terlalu antusias banget ya sebenarnya. Kalau aku immediately pas balik Indonesia, aku pengen bikin report yang memang lebih adil terhadap reportase atau berita-berita yang lebih adil terhadap minoritas, mungkin ngasih mereka kesempatan untuk ngomong lebih banyak di media gitu, biar hak-hak mereka juga terpenuhi. Setelah itu di medium termnya aku mau bikin pelatihan bekerja sama dengan asosiasi jurnalis, bikin pelatihan untuk wartawan-wartawan di Indonesia bagaimana bikin berita yang bisa meresonansi kedamaian gitu, peace building. Lalu di 10 tahun aku mau balik lagi ke alma materku untuk menjadi dosen mengabdi mungkin di fakultas komunikasi untuk membantu fostering jurnalis muda yang cinta damai lah ya, yang ya kayak gitu aja sebenarnya. Jadi nggak yang gimana-gimana banget kalau untuk aku. Terus, nah poin plus-plusnya juga adalah, untuk relate your goal dengan apa yang dilakukan UK di Indonesia itu seharusnya ada. Jadi di esai teman-teman yang 500 kata itu ya, untuk di career plan kan kita nanti di setiap esai itu maksimalnya 500 kata. Nah, coba relate
goal teman-teman itu dengan apa yang dilakukan UK di Indonesia, karena at the end of the day mereka adalah pihak yang juga harus diuntungkan dengan investasi mereka terhadap kita gitu kan. Coba teman-teman cari di, kalau aku sih kemarin coba carinya di UK in Indonesia, programs UK Indonesia, coba cari aja banyak. Coba yang trusted itu ya di www.government.uk gitu ya. Di situ coba cari apa aja sih yang udah pernah dilakukan, misalnya kerjasama apa yang udah dilakukan, atau apa yang program atau semangat misi pemerintahan Inggris di Indonesia tuh apa. Ada salah satunya kan human rights, climate change gitu. Coba sesuaikan dengan apa yang pengen teman-teman pelajarin. Coba cari juga programnya, dan nanti teman-teman kasih tahu nanti ke depannya setelah teman-teman pulang dari Inggris itu apa kira-kira kontribusi yang bisa dilakukan untuk membantu Inggris, pemerintah Inggris bisa lebih lancar gitu ya melakukan program-programnya di Indonesia gitu. Nah, nilai plusnya itu kalau teman-teman bisa nge-link goal teman-teman itu dengan UN's SDG, Sustainable Development Goals, itu ada sekitar, kalau nggak salah aku ada 27 ya. Jadi nanti teman-teman coba googling aja soal ini. Tapi aku kalau ini cuma kayak satu kalimat doang sih kalau yang UN SDGs ini. Nah, ini tips to nail the chevening essay. Tadi seperti yang udah aku sampaikan. Soal ini karena Q&A-nya udah banyak banget yang mau tanya, mungkin tipsnya bisa dipercepat biar langsung masuk ke pertanyaannya teman-teman gitu. Soalnya yang nanya via chat dan juga via sebentar. Oke teman-teman, maaf ya kalau terlalu panjang ya. Oke, jadi tuh sebenarnya tips ini tuh tadi aku udah singgung-singgung juga. Yang pertama tadi silver lining di setiap essay itu teman-teman harus ada benang merahnya lah ya. Jadi nggak ini ngomong apa, jadi ada kesinambungannya gitu. Tapi nanti lebih lanjutnya kita bisa ngomongin di Q&A session. Terus habis itu do not flexing ya. Flexing itu maksudnya misalnya kalau di leadership itu tuh jangan bilang aku udah ini. Tapi teman-teman coba pilih beberapa aja, lalu tulislah itu dengan metode STAR. Ini nih yang ditekankan oleh Chevening. STAR itu tuh situation, task, action, and result. Jadi kalau di kasus aku tuh aku ada misalnya di leadership itu aku ada 8 atau 10 maksimal, 10 ada 10. Di yang pertama itu aku ada 10 paragraf, lalu paragraf pertama pembuka, lalu aku bagi 2, yang satu penutup. Nah, yang 8 ini aku bagi, yang satu example yang A, lalu example yang B, nanti aku tulis yang masing-masing example itu aku tulis menggunakan metode STAR. Situation, task, action, result. Jadi mulai dari masalahnya tuh apa sebenarnya. Lalu kita apa yang, nah ini kayak biar lebih ini aja ya kebayang ya. Kalau di aku misalnya situasinya waktu itu ada diskriminasi terhadap minorities, terus tasknya apa? Tasknya ya aku mau tackle discrimination itu, actionnya apa? Aku mewawancarai minoritas dan nanya mereka maunya seperti apa, segala macam, unek-unek mereka disampaikan. Lalu resultnya apa? Resultnya adalah public discourse, lebih ke itu jadi perhatian banyak pihak, dan ini jadi sesuatu yang dibicarakan. Tadinya kan misalnya diskriminasi terhadap minoritas ini sesuatu yang dikesampingkan, sekarang menjadi sesuatu yang benar-benar dilihat oleh media dan akhirnya jadi pembicaraan. Nah, itu tuh sebenarnya udah contoh gitu. Jadi resultnya nggak mesti yang muluk-muluk gitu sebenarnya. Terus do your own research. Jadi ya itu tadi yang aku bilang, teman-teman harus benar-benar exercise, kasih tahu kalau teman-teman itu memang melakukan riset teman-teman. Gitu.
Udah, itu sih. Sorry ya kalau misalnya kelamaan. Enakan. Ini banyak banget yang udah tanya gitu Kak. Jadi mungkin biar langsung aja ke teman-teman. Dan tadi tuh sebenarnya udah daging banget. Mungkin teman-teman udah tahu ya arah pembicaraan untuk materi untuk esai itu seperti apa. Tadi udah dijelasin dan tips-tipsnya juga udah disampaikan. Kita mungkin akan membagi, karena ini banyak sekali pertanyaan, ada by Zoom chat, ada juga kemarin yang melalui Google Form, dan ini ada juga yang raise hand. Kita mungkin mulai dulu dari yang raise hand. Yang paling pertama tadi udah mulai angkat tangan duluan. Ada Mas Agus Suprapto, mungkin bisa open cam dan bertanya langsung kepada Kak Ivani. Silahkan. Oke Kak. Baik, saya Agus Suprapto dari Semarang mau tanya. Untuk major, nah itu kita harus relate dengan major kita di previous study di S1 kita, atau relate dengan profesional kita, maksudnya ketika kita bekerja. Karena kadang kita jurusan kita apa tapi kerjanya berbeda. Nah, itu relate, harus relate atau bisa cross major atau seperti apa Kak? Nah, yang kedua itu tentang requirements, IELTS-nya sih lebih ke IELTS, itu katanya saya baca bisa enggak tanpa persyaratan IELTS dulu, terus nanti menyusul, itu kira-kira jarak jangkanya seberapa lama atau seperti apa Kak? Gitu. Ya, ini langsung jawab aja ya? Iya. Mungkin langsung Kak Ivani prefer langsung atau mau mengumpulkan pertanyaan Kak? Langsung aja kali ya, biar nggak lupa. Oke, silakan. Oke. Kalau soal dia inline atau enggak, sebenarnya kalau di shipping itu nggak ada kewajiban harus sesuai dengan apa. Itu tuh mereka benar-benar membebaskan kita. Tapi kalau saranku sih mau ikut yang ini, yaitu balik lagi ke passion kita, apa yang pengen kita mau ya, kita pelajarin, apa dampak yang pengen kita kasih nanti ke depannya. Jadi itu yang fokus kita jangan lari-lari dari harus dari mana, tentuin dulu goal kita apa yang pengen kita kasih ke Indonesia ke depan, apa yang dengan goal itu tuh kita ngambil apa nanti di Inggris, apa yang kita bisa pelajari dengan kita cari modul-modul di kampus apa, modulnya apa, wah ini sesuai nih sama yang aku pengen, ya udah gitu. Jadi nggak ada keharusan aku sastra Inggris tapi aku ngambilnya religion, sebenarnya nggak nyambung kan sebenarnya sastra Inggris religion, tapi itu nyambung ke aku dulu di Jakarta Post sama concern aku, dan aku dulu di Jakarta Post juga beberapa kali nulis soal konflik agama gitu. Jadi lebih sesuaikan ke itu. Kalau untuk IELTS di Shipping sendiri nggak ada syarat lagi untuk 2 tahun terakhir kayaknya ya, udah nggak diminta IELTS lagi, tapi kampus tetap. Jadi apakah bisa disusulkan, Shipping sendiri nggak minta, jadi nggak usah ngerepotin diri gitu. Cuma kan kita untuk daftar kampus itu biasanya kampus itu udah mulai buka awal tahun, udah buka kali ya, udah buka aja sih, cuma kebanyakan daftar awal tahun. Mungkin kalau aku sendiri daftar awal tahun setelah aku tahu aku lolos ke interview. Nah, kampus itu juga beda-beda kan permintaan IELTS-nya. Biasanya kalau kampus ya gitu beda-beda lah, ada yang minta 7, ada yang 6,5, ada yang bahkan 5,5 gitu. Itu pintar-pintar kita untuk berstrategi di situ. Kan kita punya 3 pilihan. Kalau misalnya kita ngerasa IELTS kita mungkin nggak akan bisa nyampe 7 atau lebih, mungkin ya udah kita cadangan aja di kampus yang IELTS-nya 5 atau 5,5 gitu. Gitu. Gimana Mas? Membantu? Oke Kak. Ya. Terima kasih.
Ya. Oke, terima kasih Mas Agus, terima kasih juga Kak Ivani. Ini di pertanyaan melalui Google Form, Kak. Ini ada pertanyaan yang cukup praktikal ya. Ini mungkin teman-teman kita biar dapat poin-poinnya, kita bakalan bahas langsung menuju ke esainya. Untuk requirement-nya mungkin bisa sambil dibaca nanti gitu ya. Jadi kita benar-benar ke esainya biar ini tuh maksimal untuk esainya teman-teman. Ini ada pertanyaan tentang boleh tahu nggak punchline kakak di esai leadership itu kayak gimana? Soalnya dia lagi overthinking mengawali esai yang bisa membuat panelis mau terus membaca esai, gitu Kak. Oke. Kalau gimana panelis mau tertarik baca esai kita, aku nggak tahu karena itu tergantung panelisnya ya. Tapi kalau di pengalamanku adalah start it with something personal. Sesuatu yang personal sehingga kamu tuh bisa stand out among the crowds gitu. Jadi kalau aku pribadi mungkin teman-teman juga belum tahu kalau aku datang dari West Sumatra gitu. Aku Minang, I'm proud to be Minang gitu. Tapi yang aku lihat salah satu hal yang mungkin menjadi concernku di West Sumatra itu adalah nggak bisa dibilang ketidakadilan sih, tapi ya in a way gitu, itu suatu apa ya mungkin diskriminasi atau semacam pressure gitu terhadap minoritas. Misalnya contohnya saja dulu aku di SMA itu aku harus menggunakan kerudung gitu ya. Ada sekolah-sekolah yang harus berkerudung. Ada sekolah-sekolah yang membolehkan non-muslim untuk tidak berkerudung, tapi ada sekolah-sekolah yang mengharuskan non-muslim untuk berkerudung. Jadi aku itulah disitulah dimulai perjalanan personalku, perjalanan aku untuk mencari apa sebenarnya passionku gitu ya. Aku pengen equality. Terus di situ aku melihat ada pengalamanku personal yang aku gunakan untuk memulai itu adalah memulai esaiku adalah aku kaget waktu melihat ada orang yang pakai kerudung tapi dia di bawah kerudung itu ada salib. Jadi dari situ aku tahu bahwa dia sebenarnya bukan Islam, tapi dia minoritas, dia nggak bisa melakukan apa-apa terhadap aturan yang sudah dibuat pada saat itu oleh mayoritas orang kelompok dominan. Nah disitulah aku memulai begitu teman-teman. Jadi kayak aku mulai dengan itu, terus aku punya visi ke depannya untuk lebih memberi kedamaian mungkin atau keadilan untuk minoritas di Indonesia, sehingga aku mencari beasiswa chevening gitu, untuk belajar lagi, untuk bisa lebih memberi dampak yang lebih positif, untuk menciptakan kedamaian untuk nggak hanya minoritas tapi juga di Indonesia gitu. Oke, itu tadi untuk punchline. Itu pertanyaan dari Google Form. Ini kita pindah lagi pertanyaan dari Zoom Chat nih Kak. Ini dari Kak Almas. Kak Almas tanya untuk pertanyaan yang pertamanya, kalau kita mau menjelaskan lebih dari 2 poin, sebaiknya menjelaskannya dari yang terbaru dulu atau yang terlama dulu? Itu pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan keduanya, jika esainya, apakah perlu untuk esai kita itu menjelaskan karir plan kita related ke academic background maupun professional background, atau harus keduanya, atau bisa pilih salah satu gitu? Jadi mungkin itu pertanyaannya Kak. Misal hanya relate ke profesional atau intinya bisa pilih atau harus dua-duanya seperti itu. Oke. Kalau masalah mau menyusunnya bagaimana, kalau menurutku terbaru atau gimana, terrelate dan ya yang paling relate dan yang paling kelihatan positif results-nya. Karena tadi yang seperti aku sampaikan, dia tuh STAR. Sorry, anakku lagi. Jadi dia pakai metode STAR, ya, situation, task, action, and result. Jadi benar-benar bisa kelihatan tuh positive result yang udah tercapai itu apa. Kalau emang udah di situ tuh misalnya, wah ini lebih kuat nih daripada yang ini gitu. Nah kalau aku tuh menentukan itu, padahal
misalnya ya di kasus aku ya, aku yang satu contohnya adalah aku nulis berita soal larangan merayakan Christmas band, larangan Natal di sebuah desa di West Sumatera. Nah, itu tuh sangat relate dengan background aku. Terus itu juga relate dengan apa tadi semangat aku, yaitu peace building gitu kan. Jadi yang tadi yang seperti aku bilang itu relate banget. Nah, contoh yang kedua itu padahal dan itu kejadiannya tahun 2000 sekitar 2018 ya. Nah, terus contoh kedua aku itu adalah aku bikin soal sekumpulan anak-anak muda di Bandung, mereka bikin diskusi antar agama gitu ya, pemuda-pemuda antar agama. Nah itu tuh aku angkat story itu, bahwa itu salah satu cara aku untuk menciptakan diskursus soal peace di tengah-tengah masyarakat. Nah itu tuh kejadiannya 2019, tapi itu kalau relate-nya terhadap background aku, terhadap itu agak kurang gitu ya, karena itu kejadiannya di Jawa Barat. Nah, padahal itu kejadiannya 2019, tapi aku tetap menaruh itu di bawah. Meskipun itu yang terbaru, tapi aku taruh yang justru yang West Sumatera itu yang di atas. Karena itu yang benar-benar sangat relate banget sama apa yang pengen aku lakukan dan apa basic background aku gitu. Jadi itu benar-benar tolong teman-teman pastikan kalau nanti esainya itu kelihatan nanti ke depan teman-teman akan seperti apa, tapi kelihatan juga background teman-teman pengen sekolah itu tuh kenapa, apa concern-nya apa, masalah-masalah di masyarakat yang pengen teman-teman bantu untuk carikan solusinya itu apa gitu. Oke, itu udah jelas banget. Jadi sebenarnya bukan urutannya gitu ya, Kak. Tapi yang paling relate. Dan untuk pertanyaan yang kedua, tadi itu berarti sudah masuk jawabannya, Kak, ya, untuk akademik atau professional background? Untuk career plan ya. Career plan profesional ya sebenarnya. Bahkan aku tidak menyinggung sama sekali akademik, ya karena emang jauh ya sastra Inggris dengan religion gitu. Aku balik lagi, aku ingin jadi jurnalis, nanti aku mau bikin berita soal ini, aku pengen bikin pelatihan untuk jurnalis-jurnalis dan ingin jadi dosen jurnalistik. Jadi lebih ke career sebenarnya, bukan akademik gitu. Kecuali ya mungkin poin plus banget kalau ternyata akademik teman-teman sama karir teman-teman dan apa yang akan teman-teman lakukan ke depan tuh semua inline gitu. Nah, itu lebih bagus lagi mungkin, tapi ya kita nggak tahu nanti penilaian dari Shippening gimana. Oke, itu tadi jawabannya ya Kak Alma. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, mungkin ini di tengah-tengah karena mumpung masih lengkap, kita bisa foto dulu, nggak apa-apa mungkin ya Kak ya? Foto bersama dulu, teman-teman bisa open cam dulu untuk sejenak kita foto bersama. Mungkin teman-teman dari Titik Jeda bisa bantu untuk ambil foto ya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Semuanya silakan untuk open cam. Oke, 3, 2, 1. Oke, untuk slide yang kedua. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, cukup. Kita kembali lagi ke teman-teman yang udah raise hand. Untuk teman-teman yang udah raise hand, kita coba panggil satu persatu lagi. Dari Kak V mungkin bisa silakan open cam dan bertanya langsung ke Kak Ivani. Silakan. Halo Kak V. Oke, kita kasih kesempatan Kak V untuk teman-teman yang lain. Mungkin silakan Kak Peter bisa open cam dan bertanya ke Kak Ivani. Halo, sebelumnya apakah suara saya jelas, Kak? Jelas banget, silakan. Oke, sebelumnya thank you banget buat Titik Jeda. Kemarin sempat proofread esai saya juga. Kak Ivani, saya Peter. Ini saya lulusan musik dan juga saat ini berwirausaha di bidang musik course dan lagi develop e-learning. Nah, rencananya pengennya kalau bisa pengen nyoba di UCL atau di RCM, Royal College Music. Nah, pertanyaannya tuh yang pertama tentang network tadi, Kak. Nah, selama ini kan yang sudah saya bangun wirausahanya itu menggandeng teman-teman mahasiswa ya.
dan saat ini kami masih bergerak di bawah tanah gitu. Jadi kampus tuh nggak terlalu tahu. Nah, itu yang pertama, apakah kalau misalnya networking itu perlu nggak sih bikin kayak hubungan dengan kampus begitu? Itu yang pertama, supaya untuk meyakinkan pihak chevening-nya. Kemudian yang kedua, kalau di UCL kan ada modul yang sesuai dengan pekerjaan saya saat ini, yaitu developing e-learning di musik. Nah, namun di RCM itu tidak ada modul yang sesuai. Saya sudah hubungi email ke Head of Master Education-nya, katanya cuma jawabannya itu nggak spesifik. Jadi cuma, nanti bisa disesuaikan dengan modul yang lain. Itu masih memungkinkan nggak sih? Soalnya RCM ini, walaupun ada di chevening, tapi dia tulisannya non-partner chevening. Gitu, Kak. Makasih. Oke, aku mungkin yang kedua dulu pertanyaannya ya. RCM ya Mas ya? Itu berarti kenapa memilih itu? Kenapa? Karena musik? Kebetulan kemarin saya yang dari ranking kampusnya untuk music education kan, kalau di Inggris itu yang pertama di UCL-nya, kemudian untuk performing arts-nya itu kan di Royal College Music, itu yang pertama. Ya, iya, begitu. Oke. Kita gimana ya? Jadi yang pertama nggak mesti yang partnership ini ya. Jadi semuanya di UK gitu. Bahkan yang nggak harus yang ya itu preferensi ya, kalau mau yang nomor sekian gitu ya. Tapi yang nggak yang ranking bagus juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalau pengalaman aku sih, aku memilih yang benar-benar aku benar-benar lihat dari modulnya dan kelihatan kalau ini tuh emang sesuai sama goal aku gitu. Jadi sesuai, itu bisa support yang aku pengen nanti lakukan di sini setelah pulang ke Indonesia gitu ya. Jadi kalau RCM itu seandainya memang belum ada modulnya, coba cari yang lain. Tapi kalau misalnya emang kayak aku paham sih karena Mas music ya. Jadi kayak mungkin gimana ya? Apakah emang terbatas gitu pilihannya? Tapi kalau misalnya masih ada pilihan lain yang memang modulnya lebih support terhadap goal-goal Mas, terhadap nanti ke depannya, lebih baik mending coba cari. Karena kita harus bisa meyakinkan mereka kalau tapi sebenarnya gini sih Mas nih. Oke ya, kalau maaf ya kalau misalnya gimana. Tapi maksudku ada yang temanku itu cuma menjabarkan satu kampus aja, UCL aja, karena memang dia tuh waktu itu etnografi ya, documentary etnografi, dan memang itu cuma di UCL aja. Jadi di esai itu dia lebih banyak menjelaskan UCL-nya aja, dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau RCM Mas tetap pengen, dan sorry ini Halo. Ya, halo Pak. Ya, ini kresek-kresek dari aku. Bentar ya. Oh, bukan bentar. Oke, silakan Kak. Oke, jadi gitu Mas. Jadi sebenarnya kalau memang ternyata yang memang supporting dan modulnya yang benar-benar pas itu cuma UCL doang, ya udah UCL aja yang benar-benar dijelaskan gitu. Misalnya kalau yang RCM atau nanti ada kampus lainnya itu tuh cuma dibawa aja, nyempil dikit, bawa ngasih tahu Mas punya ada 3. Nanti bahkan kalau Mas juga lolos ke interview, mereka nggak akan terlalu detailing di kampus ini gitu. Jadi kayak ya udah satu aja nggak apa-apa. Memang di kasus temenku itu malah dia bener-bener daftarnya juga cuma satu itu doang, kampusnya UCL itu doang. Nggak tahu nekat, nggak tahu gimana, karena emang kata dia nggak ada lagi yang memang cocok, kata dia gitu. Oh, tapi kalau terus yang pertanyaan yang selanjutnya soal yang networking dengan UGM, dengan kampus, nggak harus sih. Nggak harus, karena balik lagi result-nya dari networking itu apa yang pengen Mas capai. Kalau misalnya Mas pengen nanti dari itu di kampus-kampus itu misalnya terbentuklah apa, misalnya e-learning music yang baru di setiap kampus dengan support dari teman-teman mahasiswa, itu kalau udah tercapai ya udah nggak apa-apa. Jadi dan tidak menyalahi aturan juga kan sebenarnya. Jadi nggak apa-apa kalau pihak kampus juga nggak harus tahu gitu kampusnya.
Oke, itu jawaban dari Kak Ivani. Mas Peter, semoga membantu ya dan Ya, menjawab thank you Kak pertanyaan. ya. Iya, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Zoom chat dari Kak Husnul. Jadi Kak Husnul ini tahun lalu udah berhasil sampai di tahap interview, Kak. Dan memang tahun kemarin itu esainya banyak membahas tentang research gitu. Karena kebetulan jurusannya itu di bidang agriculture dan juga environment. Nah, ini dia sempat dengar ada selentingan bahwa peluang lolos untuk menjadi seorang saintis itu relatif kecil. Kalau dari Kak Ivani gimana? Ada pengalaman atau sempat sharing juga sama teman-teman dari Chevening-nya sendiri atau gimana, Kak? Oke. Setauku enggak ya. Maksudnya mereka enggak membatasi mau kamu mau jadi saintis, mau kamu jadi PNS, kamu PNS misalnya ada kamu dokter, kamu jurnalis. Maksudnya mereka sangat terbuka, guru gitu. Misalnya tahun kemarin lolos tapi tahun ini enggak. Itu tuh mungkin karena yang aku curigai adalah mungkin karena makin banyak session Zoom ini ya. Jadi pasti ininya makin ketat ya, persaingannya makin ketat. Jadi teman-teman yang sebelumnya nggak tahu nih gimana poin-poin penting yang harus dimasukin ke esai, gimana esai kita tuh bisa menarik, bagaimana bikin itu misalnya dia bagus gitu kan. Mungkin teman-teman akhirnya banyak yang terbuka, banyak terpapar. Pasti jadi tiap tahun itu semakin banyak yang ikut, jadi semakin bersaing. Tapi dan sehingga untuk teman-teman yang pernah ikut itu diharapkan untuk juga develop lagi esainya gitu. Jangan ada mungkin kasus yang kemarin udah yang ini lolos kok ke interview, masukin lagi aja, nggak dibikin tambahan apa-apa, nggak dibikin itu lebih menarik atau menggunakan metode yang tadi aku bilang STAR itu gitu. Jadi coba untuk dibikin lebih dipertajam lagi, atau mungkin dalam 1 tahun itu kan pasti teman-teman ada yang baru kan, kejadian apa, experience leadership-nya yang baru. Jadi diperbaharui juga esainya, tetap ikut-ikut seminar atau cari mentor-mentor dari alumni-alumni Chevening atau orang yang bersedia untuk proofread dan minta masukan dari mereka gitu. Jadi bagusin lagi aja esainya gitu. Jadi tapi kalau yang tadi misalnya harus ada misalnya saintis peluang, enggak sih menurutku, enggak ada. Karena aku tuh datang dari nanti ya angkatanku itu dari beragam background. Oh iya, satu lagi, tahun ini tuh lebih sedikit ya. Biasanya tuh bisa sampai 60-an orang, angkatanku cuma 40-an. Mungkin juga karena inflasi berpengaruh ya, walaupun mereka dari Chevening tidak mengakui gitu kan, tapi mungkin mereka juga makin memperkecil jumlah orang yang mereka sekolahin karena memang biaya lagi meningkat. Dan juga kemarin tuh ada dari Ukraina tuh dikasih semua yang lulus interview, sehingga Indonesia yang biasanya banyak pasti mungkin agak kurang gitu ininya kuota. Oke, itu tadi untuk jawaban dari Kak Ivani, semoga membantu ya Kak. Ini ada pertanyaan juga dari Kak David. Yang pertama, apakah kita harus menulis ketiga program di kampus yang berbeda dalam esai kita atau hanya satu aja yang jadi pilihan pertama? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah ketika kita mengutip nama profesor di universitas di esai kita, itu kita perlu menghubungi profesornya lebih dulu atau ya udahlah bebas aja, yang penting namanya benar gitu. Kalau yang itu tadi kayaknya ke Mas Peter aku juga udah jawab bahwa nggak harus secara detail tiga-tiganya. Karena aku tahu untuk jurusan-jurusan yang sangat spesifik bisa jadi nggak ada benar-benar nggak di semua kampus. Kalau kayak aku tuh aku lebih ke peace building kan, aku agama tapi bukan teologi. Sementara kalau di Inggris itu banyak banget kampus yang memang ada religious study tapi lebih membahas teologi, kitab sucinya, ajaran-ajaran agamanya. Sementara kalau yang aku kan lebih ke ininya kelindannya dengan masyarakat gitu kan. Jadi hanya sangat sedikit kampus sehingga aku cuma bikin
in detail pada saat itu, detailnya banget, malah pilihan pertama aku ya SOAS di London. Nah, jadi itu yang memang aku masukin modul ini, modul itu. Terus Lancaster aku cuma masukin kayak 1 paragraf pendek. York pilihan ketiga aku 1 paragraf pendek gitu. Coba pilihlah yang memang secara modulnya memang masuk banget sama apa yang teman-teman cari, jabarkan itu gitu. Terus tadi apa satu lagi pertanyaannya? Kaitannya sama profesor. Jadi profesornya harus dihubungi dulu. Oke. Ada yang teman-temanku yang menghubungi, jadi tahu soal lebih detail soal jurusan itu dari profesornya. Ada juga yang ya udah sebatas kalian baca papernya dia dan merasa itu cocok, sangat bisa membantu nanti di perkuliahan dan bisa bikin disertasi gitu-gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah ngasih lihat kalau teman-teman melakukan riset. Oke, ini pertanyaan dari yang tadi udah raise hand dari Kak Yesti. Silakan Kak Yesti bisa open cam dan juga bertanya langsung. Terima kasih kesempatannya. Suara saya kedengaran jelas? Jelas. Ya, kedengaran. Tadi pas presentasi Kak Ivani ada cerita tentang career plan-nya jadi dosen. Nah, apakah di esai-esai sebelumnya di leadership atau networking ada menyinggung masalah mengajar, entah itu di social activity pernah mengajar atau di work experience-nya pernah mengajar agar itu langsung nyambung gitu dengan career plan-nya. Terus yang kedua, saya lagi draft-draft juga esai nih Kak. Nah, saya mentok di networking. Apakah harus sesuai dengan example kita sebelumnya di leadership dan di leadership-nya misalnya 2 example itu. Nah, tadi kan Ivani tentang ini ya di Sumatera Barat ya, tentang minoritas nggak boleh ngerayain Christmas dan yang di Bandung. Nah, apakah di networking session-nya juga mencontohkan hal yang sama, tapi dari sisi view networking-nya atau seperti apa? Gitu, Kak. Itu aja. Terima kasih. Ya, kalau untuk yang pertanyaan pertama, apakah aku mention dosen mengajar di essay sebelumnya? Enggak mention gitu. Tapi aku tahu aku bilang bahwa memang ada permasalahan di media, di mana media itu beberapa memang kurang adil gitu, kurang memberi ruang untuk minoritas dalam mengekspresikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan, sehingga mereka makin didiskriminasi gitu. Tapi aku bilang di leadership atau pokoknya di essay sebelumnya aku bilang concernku bahwa memang di bidang jurnalistik ini aku tahu bahwa di media mereka minoritas kurang diberi suara, sehingga dia udah jam tidur ya, jadi jam tidur tuh pasti mama gitu. Oke, jadi aku bilang ya tadi bahwa ada masalah itu di media, di industri media. Nah, lalu baru aku bilang, baru sebut soal mengajar, soal dosen itu ya di goal aku ke depan, karena memang sebenarnya aku memang nggak ada pengalaman ada sih aku ngajar dulu tapi IELTS kan, karena aku sastra Inggris. Jadi ngajar-ngajar yang kayak yang nggak ada hubungannya sama religion juga gitu. Tapi itu nggak aku bilang juga, nggak aku sampaikan juga, karena aku cuma milih 2 contoh doang gitu kan. Jadi aku baru bilang di career plan, di career plan bahwa nanti di kemudian di kemudian hari setelah 10 tahun aku ingin jadi dosen jurnalistik, untuk ngasih tahu sebaiknya kalian kayak gini, lebih ke instill peace building itu gitu. Nah, untuk yang example, apakah gini, ada aku sebut lagi, ada yang baru. Jadi kalau yang di contoh leadership aku bilang ada yang Christmas band itu tadi, sama contoh aku bikin reportase soal diskusi interreligious discussion, interreligious event di West Java. Lalu di yang networking, contohku itu yang West Sumatera itu lagi.
Jadi di situ kalau yang di West Sumatera itu aku bilang, aku sekarang lagi di Jakarta, kejadiannya di Sumatera Barat, sehingga aku harus membutuhkan network untuk aku bisa wawancara dari Jakarta ini, wawancara yang di West Sumatera tanpa aku harus ke sana. Jadi ada kenalan, itu juga atas bantuan dari rekan-rekanku di Jakarta Post. Jadi menurut saya aku gunakan network aku untuk akhirnya aku bisa ngobrol dengan source aku di sana. Nah itu kan contoh dari bagaimana aku menggunakan network aku sehingga aku bisa mencapai goal yang aku inginkan tadi, memberikan kesempatan terhadap minority untuk bisa lebih bersuara di media dengan aku menggunakan network aku. Contoh yang kedua itu tadi ada masalah polarisasi di Jakarta setelah 212 movement, jadi aku pengen Gubernur Anies untuk ngomong kayak oke, tolong dong Pak kasih apa nih pencerahan atau apalah gitu yang lebih mendorong terhadap peace building, tapi aku nggak bisa wawancara Anies begitu saja sehingga aku harus menggunakan network aku yang ada di Balai Kota untuk aku bisa network aku wartawan menghubungkan aku ke ajudannya, lalu ajudannya membantu aku untuk bisa wawancara terhadap Anies. Dengan wawancara itu Anies ngomong bahwa memang aku mau berjanji begini, nanti kita harus gini lah intinya. Jadi goal aku terpenuhi dengan network aku itu tadi. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget teman-teman kalau dilanjutin. Jadi karena ini sudah lebih dari jam yang ditentukan, jadi udah dikasih lebih sama Kak Ifani. Mungkin bisa dikasih sepatah dua patah motivasi buat teman-teman yang mau mulai menulis esai, Kak. Apakah memang menulis esai itu seberat itu? Maksudnya ketika saat ini kita lagi stuck, apakah itu memang hal yang wajar atau seperti apa, dan gimana cara dapat insight baru kalau kita lagi stuck? Mungkin itu sebagai penutup untuk acara kita malam hari ini. Iya. Apa ya? Kalau aku sih ini ya teman-teman be honest ke diri teman-teman sendiri gitu. Jadi gak usah lihat ke apa orang ini udah gini nih, mereka udah punya, aku dulu sempet tuh rada insecure gitu kan, karena tahu teman-temanku founder ini gitu kan, aku belum apa-apa, aku setahun ini sibuk ngurusin anak gitu kan, tapi teman-teman tuh harus maksudnya lihat potensi, kalau teman-teman yakin, kalau teman-teman bisa, teman-teman memenuhi syarat itu, punya leadership, punya networkingnya bagus, dan kalian punya niat yang baik juga untuk Indonesia ke depan, go for it gitu loh. Jadi jangan minder duluan, karena sejujurnya yang temen udah denger tadi kan nggak ada sesuatu yang benar-benar spesial dari aku nggak founding apa-apa, nggak punya follower ratusan ribu gitu ya. Tapi aku hanya mengambil contoh bahwa aku punya leadership, aku tahu aku mau apa ke depan, aku tahu ada masalah ini dan aku benar-benar pengen masalah ini apa ya, ada solusinya nanti di kemudian hari, dan aku tahu gimana caranya harus aku bisa berkontribusi ke situ. Jadi fokusnya ke diri kita aja gitu kan. Honest, tanya lagi ke diri kita. Nah, terus nggak usah bingung, aku nggak tahu aku udah ngapain ya. Maksudnya teman-teman bisa punya concern itu mungkin kan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di pekerjaan atau apa, makanya bisa ketemu gitu. Aku kalau nggak wawancara yang liput di Balai Kota, nggak tahu 212, mungkin ya aku nggak akan nemu concern terhadap hal-hal kayak gitu. Jadi kayak balik lagi benar-benar lihat lagi ke belakang dengan pikiran jernih, apa yang udah teman-teman experience, apa yang benar-benar teman-teman lakukan, nggak usah minder. Insya Allah nanti akan benar-benar ketemu sih yang untuk bikin esai teman-teman bisa lebih bagus. Oke, jadi memang takes time gitu ya Kak ya untuk memproses penulisan esai ini, dan itu bukan bukan jadi halangan untuk kita bisa dapat chevening gitu ya Kak ya. Iya. Dan yang mungkin yang di highlight adalah tidak harus followersnya ratusan ribu itu tadi yang Kakak bilang, dan juga tidak harus menjadi founder untuk bisa dapat chevening ini gitu ya. Iya. Karena itu sudah dibuktikan oleh Kak Ifani sendiri.
bener-bener banget. Jadi teman-teman emang harus percaya aja sama diri teman-teman. Kalau teman-teman punya niat dan teman-teman selama ini emang udah kerja udah bener, udah apa, pasti ada yang teman-teman bisa bikin untuk di networking, di leadership gitu. Oke, itu tadi kayaknya untuk sesi kita malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Ivani sudah mau menyempatkan hadir pada acara malam hari ini. Oh iya. Dan teman-teman, nanti tadi kan ada beberapa yang nanya dan belum kejawab ya. Aku bisa di DM di Instagram. Jadi teman-teman mudah-mudahan aku bisa membantu sedikit banyak gitu kan. Jadi feel free aja untuk kontak aku di Instagram. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi pertanyaannya mungkin belum tercover di sini, bisa langsung DM Kak Ivani, nanti akan dibantu sama Kak Ivani. Ini juga udah banyak yang izin buat follow Kak Ivani, mungkin nanti bakalan langsung di DM sama teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga tahun ini menjadi tahun keberuntungan buat teman-teman dan jadi Chevening Scholars di tahun depan, gitu ya. Terima kasih banyak Kak Ivani. Terima kasih untuk teman-teman. Kita akhiri acara malam hari ini. Mungkin kita langsung tutup aja ya. Thank you semuanya. Bye.